Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika. Saya dari kelas A Akuntansi Syariah yang akan membahas materi tentang kewajiban warga negara. Di dalam materi kali ini kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945. Penetapan warga negara telah ditetapkan di dalam UUD yang terdapat pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain artinya di sini adalah orang-orang peranakan seperti Belanda, Arab, dan Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia dan telah mengakui bahwa Indonesia adalah negara tanah airnya dan setia kepada NKRI. Yang B adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Di sini pengertian hak dan kewajiban warga negara dapat dipahami sebagai HAM. Di dalam undang-undang pada ayat 39 pada tahun 1999 tentang HAM berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan. Tidak hanya demi kehormatan, melainkan serta melindungi hakikat dan martabat manusia. Ini adalah kewajiban. Asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Yang selanjutnya, di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia, di mana dalam perkembangan ini terdapat 6 tahap dari pada tahun 1945 sampai sekarang, di mana pada tahun 1945 sampai 1959 HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun belum optimal, seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Yang selanjutnya pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat pendapat dengan tulisan. Yang selanjutnya pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Yang selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Dan pada tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan pada tahun selanjutnya, yaitu pada masa periode yang terakhir adalah pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Yang C, kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di dalam materi ini kita terbagi menjadi dua, yaitu pertama membahas tentang hak warga negara dan yang kedua adalah membahas tentang kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai dengan 28J, di mana isinya yang pertama adalah hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, beragama, bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, hak memilih, hak memanfaatkan, hak membeli, dan hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, di mana di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima adalah hak asasi politik, di mana kita berhak memilih, dipilih, dan berorganisasi. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu sama dalam hukum, sama dalam pemerintahan, dan sama dalam yang lain-lain hal sebagainya. Kewajiban warga negara. Sekarang kita akan membahas yang B-nya, yaitu kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 30, dan 31, di mana yang membahas tentang A. Membayar pajak, yang B. Menjunjung hukum dan pemerintahan, yang C. Menghormati HAM orang lain, yang D. Tunduk kepada ketetapan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang selanjutnya adalah mengikuti pendidikan dasar. Dan yang terakhir adalah taat kepada negara. Berbicara mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Dapat merujuk pada pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, yaitu Hobbes dan John Locke, di mana mereka membahas tentang masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua adalah menurut kaum Marxis, yaitu Antonius Gramsci. Dominan kekuasaan adalah pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjusi untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang terakhir adalah menurut kaum sintesis, yaitu Anthony Giddens, yang membahas tentang menjatuhkan dua pandangan di atas. Yang menjatuhkan dua pandangan yang pertama tadi dan yang kedua, yaitu pada kaum pluralis dan pada kaum Marxis. Itu yang terakhir kaum sintesis yang menjatuhkan pandangan keduanya. Kata kuncinya adalah struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara sering mempengaruhi. Audio Jungle.